Salam damai, salam sehat, salam bahagia. Selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Harian yang dipersembahkan oleh Paroki Santo Yusuf Pringsewu Lampung. Hari ini 11 Februari tahun 2024. Renungan saya sarikan dari Imamat 13 ayat 1-2 dilanjutkan ayat 44 sampai 46. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila pada kulit badan seseorang ada bengkak atau bintil-bintil atau panu yang mungkin menjadi penyakit kusta pada kulitnya, ia harus dibawa kepada Imam Harun atau kepada salah seorang dari antara anak-anaknya imam-imam itu. Orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik, rambutnya terurai, dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru, "Najis, najis." Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis. Ia harus tinggal terasing di luar perkemahan, itulah tempat kediamannya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, setiap tanggal 11 Februari, gereja menjadikan sebagai hari orang sakit sedunia. Secara khusus, gereja mempersembahkan doa-doa untuk saudara-saudari kita yang sedang sakit, sebagai bentuk dukungan dan kepedulian kita kepada mereka yang menderita. Gereja memberikan peneguhan, dukungan, dan perhatian yang mereka butuhkan. Gereja berharap kita menjadi rekan seperjalanan saudara-saudari kita yang sedang mengalami penderitaan, bukan malah mengasingkan mereka. Jangan sampai kita menjadi orang-orang perjanjian lama yang hidup di masa kini, di mana mereka justru menyingkirkan saudaranya yang sakit, terlebih sakit kusta. Saudara-saudari yang terkasih, di zaman perjanjian lama, sakit kusta dikategorikan sebagai penyakit najis. Kita bisa membayangkan betapa menyedihkan kondisi mereka yang menderita sakit kusta tersebut. Menurut informasi yang saya baca melalui internet, kusta atau lepra disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium leprae. Bakteri ini dapat menular dari satu orang ke orang lainnya melalui percikan cairan dari saluran pernafasan atau droplet, yaitu ludah atau dahak yang keluar saat batuk atau bersin. Seseorang dapat tertular kusta jika terkena percikan droplet dari penderitanya secara terus-menerus dalam waktu yang lama. Dengan kata lain, bakteri penyebab lepra tidak dapat menular kepada orang lain dengan mudah. Selain itu, bakteri ini juga membutuhkan waktu yang lama untuk berkembang biak di dalam tubuh penderita. Perlu dicatat bahwa kusta bisa menular jika terjadi kontak dalam waktu yang lama. Kusta tidak akan menular hanya karena bersalaman atau duduk bersama. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin saat ini kita sangat jarang menemui penyakit kusta ini. Penyingkiran pada mereka di zaman perjanjian lama memang terkadang kurang masuk akal. Namun di zaman ini, kita juga bisa menemui penyakit menjijikkan yang sejenis dengan kusta, yakni penyakit manusiawi kita. Kesombongan, keangkuhan, kerakusan, ketamakan, kemalasan, dan kemarahan yang tak berdasar dan bahkan diungkapkan secara berlebihan. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa ia sedang terjangkit penyakit-penyakit modern yang menjijikkan ini. Alih-alih menyingkir, mereka malah berkoar-koar di media sosial tanpa rasa malu. Saudara-saudari yang terkasih, gereja mengingatkan dan mengajak kita
untuk menjumpai tabib sejati kita, Tuhan Yesus, untuk disembuhkan dari penyakit-penyakit yang menjijikkan dan mematikan kita ini. Mari kita membuka hati dan tangan untuk membantu saudara-saudari kita yang sedang menderita penyakit fisik yang ada di sekitar kita. Dan juga mari kita membuka hati dan tangan untuk membersihkan diri kita, menyembuhkan diri kita dari sakit penyakit dosa manusiawi kita. Semoga Tuhan melindungi kita dan memberi rahmat kesembuhan. Tuhan memberkati. Amin.